Jadi yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Yesus itu bukan ciptaan? Bukan 1000%. Oke. Berarti ciptaan melahirkan penciptanya gitu? Itulah namanya inkarnasi. Itulah namanya konsep mengosongkan diri. Berarti ciptaan melahirkan penciptanya? Itu dia. Realitanya begitu. Kalau Anda nggak mau percaya, nggak masalah. Oke. Karena saya adalah manusia yang berakal, coba Anda ilustrasikan seperti apa ciptaan melahirkan penciptanya. Silakan. Mungkin ada analogi sederhana yang bisa saya pahami. Oke, sip. Ini yang saya tunggu, bro. Itu namanya Anda mau cerdas, mau dengar. Anda selama ini kan nggak dengar Kristen yang hebat seperti saya. Gini, Allah adalah pencipta. Dimensi ini adalah dimensi ciptaannya. Adam jatuh dalam dosa. Karena dia adil, maka orang yang melanggar pasti mati. Entah itu nabi, entah itu apa, orang suci, paus, semua mati. Nah, satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah menggantikan manusia Adam yang semuanya ini berdosa. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Karena tidak bisa yang keturunan Adam berdosa ini, maka dia jadi manusia. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Nggak ada. Maka dia masuk dari benihnya ke rahim Maria, keluar dari dan jadilah manusia yang seperti Anda dan saya. Karena kalau dia bukan manusia, tidak apple to apple, tidak adil untuk menggantikan kita. Itu. Jadi Yesus posisinya di sini adalah pencipta. Bukan. Dia pencipta yang jadi manusia. Anda bisa tangkap enggak? Jadi jangan seperti Yohanes. Kalau Yohanes, Yesus ini Allah pencipta. No. Berarti pencipta menjadi ciptaan? Bukan. Jadi, pencipta, bukan. Bahasanya gini. Pencipta menjadi manusia. Nah, manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Oke, berarti pencipta menjadi ciptaan? Pencipta menjadi ciptaan, tapi dia bukan ciptaan. Nah. Tambah jelas. Enggak apa-apa. Memang Kristen yang paling hebat Anda, dan ingat, yang hebat dengan gila itu beda tipis. Sekarang, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta yang diciptakan. Kok pencipta yang diciptakan jangan melintir. Kalau sama saya jangan melintir, bro. Ini dilihat umum loh. Coba Anda simpulkan. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ini, misalnya Anda botol ya. Saya ini orang sakti. Saya menjadi botol. Bukan berarti botol ini adalah botol. Tetapi Allah yang menjadi botol. Beda. Menangkap nggak? Tapi kalau botolnya sendiri yang ngaku bahwa saya adalah botol gimana? Botolnya ngaku bahwa saya adalah botol maksudnya? Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia gimana? Loh harus. Terus Anda mengatakan dia adalah Allah itu sendiri gimana? Kan sudah ada di dalam kitabnya Bani Israel. Allah bukan manusia dan anak manusia. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Gimana tuh? Begini, para nabi-nabi itu masih di bawah saya, masih di bawah orang perjanjian baru. Karena apa? Nabi-nabi itu bicara tentang bayangan. Realitanya adalah Kristus. Maka Kristus, loh dengar dulu. Ini biar didengar semua. Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kita kan melihat seorang debater yang kompeten. Jadi orang Kristiani kalau melihat Alkitab itu lewat kacamata perjanjian baru. Nabi-nabi, Musa, semua itu berbicara tentang Kristus. Jadi adanya kitab, adanya Quran, itu semua bicara tentang Kristus. Nah, kalau melihat mau yang real, dari yang sudah jadi ini melihat ke sana, nabi-nabi belum tahu, masih bayangan saja. Jadi yang tahu Anda yang Kristen ini? Ya. Dengan modal apa Anda tahu? Dengan modal realita. Dan realita, bukan buku terjemah. Buku terjemah loh. Buku terjemah kan dari kejadian yang asli. Jadi keturunan perempuan ini Tuhan atau manusia? Keturunan perempuan yang ada di Kejadian 3 ayat 15 ini Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti Yesus keturunan? Bahasa Alkitab ya. Keturunan itu mau menunjukkan bahwa dia manusia. Nangkep enggak? Anda ini saya tadi suruh pasang tiang di sampingmu, bro. Terlalu kuat kamu megang. Saya nggak menyesal. Saya nggak menyesal karena publik tahu Anda itu bodoh. Ya kan? Nah, jadi keturunan perempuan ini Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang jadi manusia. Oke. Loh, Anda ketawa.
Ya, aku senang. Biar publik mendengar. Jadi saya Jadi keturunan perempuan ini adalah Tuhan menjadi manusia. betul, ada yang mengatakan. Anda yang mengatakan loh. Haleluya. Iya. Luar biasa. Luar biasa, saya ini jago. Kalau suruh main-mainan sama kayak model kamu, aku jago. Betul. 20 kamu tuh, aku biasa menghadapi. Aku ketawa. Salut. Jadi kamu mau melintir gimana? Mau pakai kacamata apa? Aku dengan ini. Kamu pakai kacamata. Jadi keturunan Hawa itu adalah keturunan Tuhan juga rupanya ya. Nah, itu bahasamu yang kalau kamu mau menang ya gitu. Loh. Jadi salah ayat ini. Gini loh. Jadi salah ayat ini dengan mengatakan keturunanmu. Begini, saya ahlinya Anda tidak tahu. Anda saya terangkan malah seperti lebih tahu. Yang menjadi manusia kelak itu keturunan manusia atau keturunan Tuhan. Makanya kamu tak terangkan, kamu lemot. Iya, cobalah kamu terangkan. Nah, gini, misalnya keturunannya manusia atau keturunannya Tuhan yang akan meremukkan, kepala ular. Gini, tak kasih ilustrasi biar gampang ya, karena otakmu kan lamban. Zulkifli punya babi. Babi ini nggak selamat nih, supaya mau menyelamatkan babi, karena Zulkifli babi ini nggak ngerti bahasanya Zulkifli. Tuhanmu kalau mau menyelamatkan monyet, dia kudu jadi monyet. Betul. Tuhanmu ketika ingin menyelamatkan anjing, kudu jadi anjing. Sakit perut. Betul. Jadi kalau dia ingin menyelamatkan setan, kudu jadi setan. Betul. Taihannya dari tai. Betul. Mau menyelamatkan jadi untungnya, dengar dulu. Pantasan nggak ada yang bisa kalahkan Anda berdebat ya. Hebat Anda rupanya. Untungnya Tuhan tuh mau menyelamatkan manusia, maka jadi manusia. Itu dia. Dia nggak menyelamatkan monyet nggak perlu diselamatkan. Berarti dia tidak maha kasih dong. Dia kan makhluknya juga, ciptaannya juga. Ya itu urusannya. Saya bukan Tuhan urusannya. Ya iya, terserah. Kalau kamu mau ngomongin dia, terserah. Loh iya, boleh kamu ngomongin Tuhan mau goblok, monggo. Itu urusan kamu dengan dia. Iya. Saya senang karena lawan saya diskusi kali ini juga bisa tertawa, enggak seperti yang kemarin tegang kali. Saya itu kalau ngomong sama orang model agama, Tuhan masih di luar tuh kecil. Karena Anda masih ngomongin Tuhan yang di luar, Yesus yang di luar. Orang Kristen juga ngomongin Yesus yang di teori. Kalau saya sudah tidak level itu, maka aku santai dan aku nggak bela apa-apa. Tapi kalau di grup WA maki-maki. Ya, maki-maki ngimbangi, bro. Ngimbangi. Tapi hatiku ketawa. Mosok Anda jadi penjahat. Oh, jadi sekarang Anda ketawa tapi hati Anda menangis gitu, ngimbangi gitu. Oh, kalau menangis itu manusia. Muhammad, Anda, Zulfikri, Umi Dini itu manusia, kalau saya bukan manusia, oke? Anda di bawah saya jadi. Anda bukan manusia. Habis berapa tablet dari orang ini? 4 tablet. Anda bukan manusia. Pantas. Bukan. Oh, bukan. Jadi Anda apa? Siap orang Kristen bukan manusia baru, manusia ilahi. Itu siap orang manusia ilahi. Lumayan buat hiburan malam. Manusia ilahi. Orang sadar dan orang gila itu. Salam jumpa bagi kita sekalian. Di sini saya tidak tertarik membahas kekonyolan dari orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen paling pintar di dunia itu ya. Tetapi saya hanya akan menjawab secara singkat dan sederhana pertanyaan Ustadz Suma yang dia lontarkan di dalam video yang baru saja kita saksikan ini. Mengenai pertanyaan berarti ciptaan melahirkan pencipta. Nah,
Ustadz Suma, perlu Anda ketahui, Tuhan menjadi manusia bukan tanpa alasan. Allah datang menjadi manusia untuk menggenapi rencananya. Dan untuk menjadi manusia sejati, satu-satunya cara adalah harus dilahirkan. Kalau Adam bisa Tuhan ciptakan dari tanah untuk menjadi manusia, kenapa tidak masuk akal kalau Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia dengan cara dilahirkan oleh seorang perawan Maria? Jadi kalau Anda bertanya Maria melahirkan Tuhan, ya betul, tapi dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Orang Kristen sejati percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur setelah dia datang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah sejati dan sungguh-sungguh manusia sejati. Naturnya itu bersatu dalam satu pribadinya, tapi bisa dibedakan dengan sangat jelas, tidak bercampur aduk. Kemudian mengenai Yesus itu ciptaan atau pencipta, perlu saya ingatkan kembali, setelah Allah datang ke dunia menjadi manusia dan diberi nama Yesus Kristus, maka di dalam satu pribadinya itu ada dua natur, sungguh-sungguh Allah sejati dan sungguh-sungguh manusia sejati. Jadi Yesus Kristus adalah pencipta yang memiliki natur ciptaan. Keilahiannya membentuk kemanusiaannya oleh Roh Kudus di rahim Maria. Kemudian mengenai istilah anak manusia yang digunakan oleh Yesus, ada beberapa alasan yang bisa kita terima mengapa Yesus sering menggunakan istilah ini. Alasan pertama, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengambil natur manusia dan menjadi sama dengan kita. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, alasan yang kedua, nama ini atau istilah ini ya adalah nama yang diberikan kepada Mesias yang akan datang pada zaman perjanjian lama, khususnya dalam kitab Daniel. Bisa Anda lihat itu di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Nah, kita tahu bahwa pada zaman Kristus berada di dalam dunia, orang-orang Yahudi sedang terus menantikan Mesias, yakni anak manusia yang akan memimpin Israel menuju ke sebuah zaman keemasan. Nah, kelihatannya untuk menegaskan bahwa Dia atau Yesus itu adalah anak manusia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang sekarang sudah datang untuk membebaskan umat Israel dari kuasa dosa, setan dan kematian, dan memproklamirkan serta memimpin kerajaan Allah yang kekal, maka Yesus sangat senang menggunakan nama anak manusia ini. Alasan yang ketiga, mungkin nama ini senang digunakan oleh Yesus Kristus untuk meluruskan penafsiran orang-orang Yahudi saat itu yang memahami Mesias secara tidak seimbang, yakni hanya sebagai anak Daud yang akan duduk di tata Daud. Ya, jadi seperti itu. Kemudian mengenai keturunan perempuan yang dimaksudkan dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Di sini Allah berjanji bahwa Kristus akan lahir dari seorang wanita dan akan diremukkan melalui penyaliban. Sekalipun demikian, Dia akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan, yaitu meremukkan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Lalu untuk pertanyaan andalan yang sebenarnya pertanyaan ini salah ya, yaitu Yesus itu Tuhan atau manusia. Nah, saya mau katakan Yesus itu sungguh-sungguh Allah sejati dan sungguh-sungguh manusia sejati. Kemudian mengenai pertanyaan terkait kalau Tuhan mau menyelamatkan monyet, maka
Tuhan menjadi monyet, atau jika Tuhan mau menyelamatkan sesuatu yang lain, maka Tuhan itu juga akan menjadi sesuatu yang lain itu. Saya mau katakan, itu pertanyaan bodoh. Dan juga jawaban yang diberikan oleh orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen yang paling pintar di dunia itu, jawabannya itu adalah jawaban yang bodoh. Merupakan kekeliruan ketika memikirkan bahwa kalau Tuhan mau menyelamatkan monyet, maka Tuhan jadi monyet dan lain sebagainya itu. Itu tidak mungkin dan tidak pakai kalau-kalau ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu telah rusak karena dosa. Sehingga Sang Logos datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Allah menyelamatkan manusia yang telah rusak karena dosa melalui Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian tanggapan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.